Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Mendra NIM 1805510074 dari Prodi Manajemen Universitas di Kupang, Semarang akan menganalisis strategi pasar dan strategi penentuan harga dari salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Indofood. Strategi pasar merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap suatu bisnis atau usaha. Maka tidak heran jika setiap perusahaan melakukan berbagai macam strategi pemasaran agar dapat meningkatkan volume penjualannya. Dengan meningkatnya volume penjualan tersebut, maka perusahaan juga akan mendapat laba yang diinginkan. Semakin baik strategi pemasaran yang digunakan perusahaan, maka akan semakin besar peluang perusahaan tersebut untuk memperluas pangsa pasar. Kali ini saya akan menganalisis terkait strategi pasar dan strategi penentuan harga salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Indofood. PT Indofood sukses makmur merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Yang pertama, produk konsumer bermerek, Bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumer bermereknya melalui anak perusahaannya. Produk-produk Indofood mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis Bogasarinya terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. PT Indofood memiliki orientasi pasar di mana produk yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood yakni bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk tetap atau stabil. Demikian juga desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. Berbagai cara kegiatan promosi dilakukan seperti periklanan, baik itu di media cetak maupun media elektronik dan papan-papan reklame. Sedangkan kegiatan sales promotion meliputi pembagian hadiah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui undian berhadiah. Salah satu produk PT Indofood yang melakukan promosi besar-besaran dan berhasil terkenal luas hingga mancanegara adalah Indomie. Rasanya yang enak merupakan salah satu daya tarik utama mengapa produk ini dapat dikenal luas. Akhir tahun 1980, PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Inilah yang menyebabkan hingga saat ini Indomie memiliki peminat yang banyak. Selanjutnya, saya juga akan menganalisis strategi penetapan harga dari PT Indofood. Fokus saya di sini adalah menganalisis dari salah satu produk PT Indofood yang sangat populer, yaitu Indomie. Penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan dan produk yang lebih elegan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimi. Dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing, karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah dan hanya menetapkan laba yang diinginkan. Indomie akan dijual dengan harga yang lebih rendah terlebih dahulu. Selain itu, Indomie akan menjadi sponsor-sponsor event yang besar dan sumbangan kemanusiaan dengan tujuan agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Demikian pemaparan analisis strategi pasar dan strategi penentuan harga dari PT Indofood. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.